sore Bu Rizka. Selamat sore Bu. Gimana Bu Rizka kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, walaupun habis ngajar seharian tapi alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah bahagia selalu Ibu nggih untuk mensejahterakan anak-anak kita nggih. Ini Bu Rizka, saya setelah mempelajari modulnya Bu Rizka buat supervisi besok pagi nggih. Itu tujuan pembelajarannya apa Bu? Oke. Untuk supervisi besok pagi saya menggunakan kelas 10-an Ibu. Tujuan pembelajarannya jadi nanti saya menggunakan materi LHO. Jadi tujuannya itu agar peserta didik itu mampu memproduksi gagasan ataupun pikiran yang mereka dapatkan seperti itu dalam bentuk laporan hasil observasi, tentu dengan dikemas secara logis, kemudian kritis dan kreatif, tapi mempertahankan atau harus memperhatikan isi dan struktur serta kaidah kebahasaan dari laporan tersebut. Seperti itu. Gitu. Tujuan materinya berarti LHO nanti nggih. Laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi. Kemudian untuk area pengembangan yang akan dicapai kira-kira seperti apa? Area pengembangan yang ingin dicapai yang pertama adalah peserta didik yang tentunya mampu memproduksi laporan hasil observasi. Jadi dari gagasan-gagasan ataupun pikiran-pikiran yang mereka dapatkan, mereka dapat mengubah itu dalam bentuk laporan hasil observasi, tentunya sesuai dengan isi, struktur dan kaidah kebahasaan. Yang kedua, dalam modul ajar saya sudah saya sisipkan tentang diferensiasi. Nanti akan ada tiga diferensiasi yang akan saya masukkan. Yang pertama ada diferensiasi proses, konten dulu, kemudian ada diferensiasi proses dan ada diferensiasi produk. Nah, untuk yang lanjutnya sudah saya masukkan ke modul ajar semua gitu. Ya tentunya nanti hasilnya itu adalah diferensiasi produk, di mana nanti anak-anak akan memproduksi laporan hasil observasi dalam berbagai bentuk. Saya bebaskan dalam bentuk apa, tapi tidak pada pertemuan besok ketika bunyinya masuk ke kelas, tapi itu nanti di pertemuan selanjutnya setelah pertemuan besok seperti itu. Jadi nanti yang tampak di pertemuan besok pagi itu adalah diferensiasi konten dan diferensiasi proses seperti itu. Dan nanti materinya juga akan saya kemas dalam 3 bentuk. Yang pertama dalam bentuk audio, yang kedua audio visual, dan yang ketiga visual. Nanti saya sajikan dalam bentuk barcode, jadi anak-anak bebas sendiri seperti itu. Jadi di area pengembangannya sudah menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik, kemudian sudah dimasukkan diferensiasi konten, observasi proses dan produk. Pengembangannya ada 3 baik. Terus tambah lagi yang KSE Bu. KSE juga ada. Nanti KSE itu saya rencananya sesuai yang ada di modul itu saya kemas dalam bentuk ice breaking. Jadi ice breakingnya menggunakan KSE, yaitu tebak-tebak roda emosi pakai roda emosinya Pronex itu. Kemudian nanti yang lainnya menanggapi seperti itu. Jadi selain KSE itu sudah tersisipkan pada setiap langkah, ada juga di ice breaking itu. Kemudian nanti dilanjutkan kalau sudah mengetahui beberapa anak secara random kondisi emosinya saat itu, nanti terus kita lanjutkan dengan teknik stop untuk seluruh kelas seperti itu. Berarti area pengembangan sudah dimasukkan. Kemudian ini strategi yang akan dipersiapkan, kira-kira Bu Rizka mempersiapkan apa besok? Strategi yang saya siapkan nanti PJBL Bu, karena ini kan nanti hasilnya adalah produk nih. Jadi nanti adalah project based learning. Selain itu juga saya akan memberikan pantauan atau latihan terbimbing, karena nanti kan membentuk kelompok gitu ya Bu. Jadi saya akan moving class untuk memastikan anak-anak itu sudah mengerjakan sesuai dengan alur dan mengerjakan sudah sesuai dengan tahapan-tahapannya. Jadi nanti ada tahapan latihan terbimbing juga seperti itu. Ya, baik Bu Rizka, ini sebelum supervisi dimulai, saya lihat dari modulnya Bu Rizka sudah mempersiapkan tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang akan dicapai, kemudian ada strategi yang sudah dipersiapkan Bu Rizka untuk supervisi besok, sehingga ini kan sudah
siap semua. Insyaallah. Mudah-mudahan besok pada saat supervisi berjalan dengan lancar, anak-anak juga nanti bisa terkondisikan sesuai materi yang akan dicapai Bu Rizka nanti nih. Itu saja Bu Rizka, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita bertemu di besok pagi nih. Semangat ya Bu Rizka. Terima kasih. Ya. Besok pagi jam 7 langsung berarti ya, Bu? Di kelas 10 ya, ya. 10 Ya, jam ya. 7 nanti punya masuk 7:15 seperti itu, karena 1/4 jamnya nanti untuk makan sehat bersama gitu. Oh, iya. Itu gitu. Ya. Baik, Terima terima kasih Bu kasih, Bu. Rizka. Selamat sore. Selamat sore. Silakan disinggung juga dulu. Tadi udah latihan sudah ya. Mejanya ibu ada latihan mejanya kayak gini terus. Foto sing mau ke belakang atau ada kenapa? Dari kemana itu? Oh dari belakang. Kok saya urut ora urut celana belakang sendiri. Bersama. Ya urut terus. Bersama. Oke. Silakan dipindah dulu dan menggunakan dulu deh. Bersiap. Doa mulai. Doa selesai. Siap, siap. Kepada sampai nanti bergerak, gerak, beri salam. Terima kasih, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebelum dimulai belajar, coba dirokok nasinya, rokok nasi. Saya samanya kan tetap bedanya kan beda loh. Tidak tetap. Silakan dan mendapatkan bacaan. Iya. Silakan dimasukkan ke bagian ya Allah ya Rabbi. Masnya di mana? Masnya di mana? Mau dulu ya ini. Ada siapa aja? Punyanya siapa? Punya aku sendiri loh. Ada yang bukan miliknya, ada yang tapi kan sudah ada tempat sampah, sudah ada kantong sampah, silakan diletakkan di tempatnya masing-masing. Kita bukan membuang sampah, tapi letakkan sampah pada tempatnya. Dia dapat diolah kembali. Baik, sebelum masuk ke materi, kita kasih dulu Aditya dan Nantika, Alia, Andika. Sakit. Alisa Matika, Arinta, Atalari, Azada, Catur, Denis, Eka, Estu, Faris, Dewi, Hafiz, Jane, Javier, Laura, Marvel, Maya, Muhammad Asyadil, Rido, Ziden, Naila, Nokiyama, Rizka, Raditya, Ratri, Rosiano, Sabrina, Sesa, Syarifa, Tiara, Trio, Vina, Zahratus, Zikri. Jadi yang tidak masuk Andika, Anissa, dan Maya. Sakit semua ya kemarin ya. Oke. Anak-anak sebelum kita masuk ke materi laporan hasil observasi pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas laporan hasil observasi juga. Ya, sekarang kita waktunya untuk mengingat-ingat materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan lalu. Ayo, masih ingat karena itu apa? Jadi saya dulu.
kasih space di sini. Nanti kita akan mendapatkan berarti menulis laporan hasil aksi. Oke, kemudian setelah itu ada kaidah kebahasaannya. Ayo, kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam teks apa saja? Sing ada kalimat definisi, apa lagi? Kalimat definisi. Kalimat definisi. Dan kalimat definisi. Ada lagi? Lagi. Verba. Saja. Sekarang salah satu. Lagi apa lagi? Itu namanya apa? Afiksasi huruf KTSP. Afiksasi sebenarnya, tapi itu afiksasi itu apa? Kenapa soalnya? Ibu hen. Nah, ibu hen kalau kemarin ada namanya huruf KTSP. Nanti akan kita review bersama-sama. Oke, dari sini dulu. Dari struktur atau pernyataan umum. Coba yang mau menjelaskan. Kan ini kita mengingat-ingat yang sudah kita bahas minggu lalu. Ada? Ayo, pernyataan umum itu ini Bu. Contohnya ini. Mari kita sudah belajar untuk ini loh, pernyataan umum itu isinya seperti ini ya. Pernyataan umum itu apa? Yuk. Apa? Menjabarkan secara umum tentang bab yang dibahas. Kalau kemarin kayaknya kita sudah membahas tentang kupu-kupu. Ya. Kalau kupu-kupu berarti ketika setelah kita mengobservasi kupu-kupu, berarti pernyataan umumnya kalau namanya kupu-kupu berarti isinya tentang apa di pernyataan umum? Nama latin, nama ilmiah, apalagi jenis. Ciri-ciri masuk ke pernyataan umum. Kalau ciri-ciri itu berarti ciri-ciri apa saja? Kalau kupu-kupu berarti ciri-cirinya kira-kira yang bisa dimasukkan ciri-ciri apa? Warna, sayap, berarti bagian kira-kira untuk bagian tubuh ciri-ciri toh, berarti masuknya gimana? Selain itu yang masuk ke deskripsi bagian, apalagi kira-kira? Habitat, pola makan, metamorfosis, itu ya. Kemudian kita ke kaidah kebahasaan. Ada kalimat definisi, ada kalimat deskripsi. Sudah dipelajari ya kemarin ya. Ada yang masih ingat kalimat definisi itu kuncinya adalah adanya konjungsi apa? Yaitu yakni adalah. Jadi ketika kalimat itu menggunakan konjungsi atau kata hubung ini adalah, yakni, ialah, itu berarti dia masuk ke kalimat definisi. Kupu-kupu adalah makhluk bla 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 bla. Kupu-kupu ialah sama atau tidak? Sama, ialah, adalah itu sama. Konjungsi, definisi. Kemudian di kalimat deskripsi. Apa itu kalimat deskripsi? Deskripsi itu apa? Menggambarkan. Berarti kalimat definisi adalah kalimat yang menggambarkan apa Mbak? Yang melibatkan bahasa indra. Maksudnya apa? Yang melibatkan bahasa indra. Kalimat yang bisa digunakan untuk seolah-olah gimana? Kan itu menggambarkan. Kalau digambarkan itu kan dilukis kalau itu ya. Tapi kalau dalam kalimat berarti dirasakan, terus dilihat, apalagi diraba, bahasa Inggris itu didengar, dilihat, dirasa, sama dicium. Berarti ketika ada satu kalimat, kamu mesti terus tahu diceritain kamu gambarnya apa ya, makanan. Kamu belum pernah makan apa sih, belum tahu nih kiranya
bimbingan. Kamu bercerita, aku loh ini naik gunung Andong, pas naik ya Allah, pemandangannya apik banget. Terus ada suara burung, gitu kan kamu itu mendengarkan nggak kira-kira bayangin tak? Nah itu adalah kalimat deskripsi, itu ya. Itu adalah materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Apresiasi kemarin adalah imbuhan me dan kemarin juga jadi pakai hukum KTSP ya, mudah ya. Ada yang mau menjelaskan dulu soal KTSP itu seperti apa? Ya udah kan udah tahu kan jelaskan dong. KTSP ketemu me dan ketemu pe. Jika ayo rumus bareng bahasa Indonesia matematika ayo yang di belakang kan matematika ayo jika huruf pertama kata dengan huruf pertama apa? K T ketemu vokal plus ya contoh ya apa kemarin kotor ketemu mo sama apa dia jadinya yang bilang huruf K. Berarti kalau ada huruf A, T, S, P ketemu me dan pe, huruf keduanya apa? Vokal atau konsonan? Yang luruh ketemu me vokal berarti apa? Kan K, T, S, P huruf keduanya vokal ketemu me dan pe dia berarti luruh. Kalau huruf keduanya konsonan apakah luruh? Tidak. Tapi kalau khusus P, ya kemarin khusus P, kalau ketemu konsonan berarti dia tidak. Tapi kalau tidak berarti tidak. Contohnya kemarin apa? Proses. Tambahi luruh enggak? Pemrosesan berarti luruh ya KTSP. Aku apa masuk lupa? KTSP kalau huruf pertamanya KTSP, huruf keduanya apa? Vokal ketemu me atau pe sama dengan huruf atau bulan. Kalau huruf P, huruf keduanya konsonan ketemu apa? P apa me? P tak ya? P dan PR sama dengan luruh. Kalau mo berarti P-nya luruh atau tidak? Tidak. Sudah jelas? Kita ada yang dulu tadi. Jangan sampai keliru ya. Ketika imbuhan huruf KTSP huruf pertama ketemu huruf kedua vokal dan konsonan, kalau mo pe berarti ya. Kalau hanya P ketemu konsonan saja, berarti dia tidak, dia hilangnya di P-nya saja. Jadi kalau huruf lain Bu, KTS kalau ketemu konsonan hilang atau tidak? KTSP ketemu konsonan, tapi dia vokal. Ayo diingat dilihat catatannya, hilang atau tidak? Tidak. Itu ya. Oke, hari ini dan ada yang tanyakan dulu dari materi minggu lalu yang sudah kita pelajari. Tidak ada? Betul. Tak kira mudeng. Ada yang mudeng atau mudeng? Ada yang kalau tidak ada, nanti kita akan lanjut ke materi hari ini. Nah hari ini kita akan belajar tentang memproduksi atau membuat atau menulis laporan hasil observasi, tentu dengan perhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Kenapa tuh kita harus memperhatikan kaidah kebahasaan dan strukturnya? Kalau tulis kita harus pakai struktur, kira-kira beda loh. Rapi, agar apa lagi? Biar pas, biar sesuai. Ibarat rumah, kalau mau buat rumah nggak ada fondasinya, nggak ada perangkanya, bisa jadi atau tidak?
Ayo, saya ngomong kan apa kita apa? Ayo, kamu tadi kita kira maju. Oke, ada kata efektivitas. Biasanya kalau lihat seringnya efektivitas itu pakainya apa? Ini apa pakainya? V. Biasanya kamu tentunya pakai F. Berarti yang benar V. Yang di bawahnya ada fakta. Oke, fakta yang pakainya F ya, bukan V ya. Biasa benar. Selanjutnya praktek. Pakainya bukan I. Oke, terakhir bios. Pakainya F bukan V. Dia menemukan lagi. Tidak ada. Kalau tidak ada, ibu tutup saja. Oh, naik ke rumah ya, tak kirim Oke, kembali ke pembelajaran. Oke, silakan. Setelah ini berkelompok dulu. Berkelompok sesuai dengan yang kemarin sudah kita silakan berkelompok dulu. Yuk, berkelompok. Dalam hitungan kelima sudah masuk ke kelompoknya masing-masing. 5, 4, 对呀。
Yang nggak bisa tuh coba itu apa namanya babynya sudah selesai. Ya ini kalau gitu potong nggak bisa. Ya berarti. Ya oke, kita berhenti sejenak. Roda emosi. Kalau tadi yang posisinya ibu lihat ada yang dia semakin ini pakai handphone ya. Oke, silakan. Ini lepas silakan. Dia masih dengan handphone. Apakah butuh bantuan untuk diturunkan? Udah. Ya, silakan dilihat. Ada yang warnanya kuning biru ketenangan. Semakin kesana cinta, menerima, percaya, tunduk, khawatir, bingung, kecewa, tentu sampai yang paling enak itu kan marah, jengkel, agresif, antisipasi, tertarik, optimis dari situ. Itu semua dari situ jadi roda emosi ini pasti saat ini kita minimal satu ada di bagian salah satunya enggak? Oke, ada yang mau menyampaikan hari ini saat ini sedang merasa seperti apa? Yang mana? Aku tidak punya. Ketenangan. Oke. Paling atas ya berarti ya. Ada yang lainnya? Apa? Warna ungu, benci, uang, bosan. Oke. Kita selesaikan
sedang benci, sedang ada di roda-roda yang ini roda-roda yang mana ya? Itu ya, merah, ungu, biru, sampai khawatir, silakan lakukan teknik stop. Oke, sekarang ibu yang akan memandu. Untuk sementara hentikan aktivitas yang dilakukan. Ya, dihentikan semua. Dulu kalau bernafas tidak, ya, bukan aktivitas. Oke, yang kedua, ambil posisi duduk ternyaman. Ternyaman. Kamu boleh ke belakang ibu, tidak apa-apa. Yang penting nyaman. Ambil posisi duduk ternyaman. Dan boleh bicara dalam. Oke, telapak tangan kiri di perut. Telapak tangan kanan di dada.
Selamat siang Bu Nia. Selamat siang Bu Rizka. Maaf tadi terlambat karena tadi ada kegiatan senam bersama terlebih dahulu dengan ibu-ibu seperti itu di belakang Bu. Ya, enggak apa-apa Bu Rizka. Selamat siang Bu Rizka. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, happy. Yang tadi juga sempat olahraga juga di belakang, jadi happy seperti itu. Supaya sehat juga Insya Allah, amin. Begini Bu Rizka, saya minta izin waktunya untuk hari ini akan melakukan kegiatan pasca observasi. Setelah kemarin saya sudah observasi di kelasnya Bu Rizka pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Saya ada beberapa pertanyaan terkait kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bu Rizka kemarin. Boleh Bu? Silahkan. Ya. Bagaimana perasaannya setelah Bu Rizka melakukan proses pembelajaran di kelas? Perasaan saya setelah melakukan proses pembelajaran kemarin, yaitu materi LHO ya Bu Nia, saya merasa senang karena anak-anak dapat mengikuti apa yang saya rencanakan. Kemudian dari hasil pembelajaran itu pun hasilnya cukup memuaskan karena setiap kelompok dari kelas-kelas itu berbeda-beda tanaman yang diobservasi, walaupun saya membebaskan tanaman yang diobservasi. Jadi overall anak-anak yang antusias. Sangat antusias ya kemarin Iya. waktu proses pembelajaran di kelas ya. Selanjutnya menurut Bu Rizka, apakah proses kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan perencanaan? Kalau menurut saya perencanaan yang sudah saya buat sebelumnya itu pada modul ajar, anak-anak saya sendiri sudah menjalankan sesuai rencana. Kemudian anak-anak pun bisa mengikuti apa yang sudah saya rencanakan tanpa mereka tahu sebenarnya setelah ini ngapain, setelah ini harus seperti apa. Tapi secara mengalir seperti itu, anak-anak bisa mengikuti walaupun juga observasinya itu kan dilaksanakan di luar jam pelajaran nih. Tapi alhamdulillah anak-anak juga bisa seperti itu. Ya, baik. Kemudian Bu Rizka, kira-kira dari obrolan hari ini apa yang nanti diharapkan oleh Bu Rizka atau Bu Rizka ingin mendapatkan percakapan yang seperti apa nanti? Saya berharap percakapan pada pagi hari ini saya mendapatkan mungkin kan kemarin pasti ada hambatannya ya Bu ya, jadi hambatan-hambatan itu dapat diketahui solusinya seperti itu. Iya, baik. Kemudian adakah hal-hal yang sudah baik ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Hal-hal yang baik, menurut saya hal yang baik itu adalah anak-anak itu mau untuk belajar bersama. Kemudian mereka kan berkelompoknya kan sesuai dengan gaya belajarnya mereka ya. Jadi belum tentu yang tidak satu bangku mau dengan bangku yang lain, karena kan gaya belajarnya berbeda-beda. Jadi mereka juga bisa secara heterogen itu bisa nyampur bekerja kelompok bersama dan hasilnya memuaskan itu juga termasuk kelebihan seperti itu gitu. Kemudian dari skala 1 sampai 10 kira-kira pandangan Bu Rizka dalam menerapkan perencanaan tersebut di poin berapa ya? Kalau menurut saya, mungkin kalau terlalu tinggi maaf ya, tapi kalau menurut saya sudah bisa ke 8 nih, 8 ke 9 tapi masih loading ke 9 seperti itu. Karena pembelajaran itu kan saya tidak hanya ngasih satu kelas ya Bu, jadi ya memang harus kalau mau dilaksanakan untuk semua kelas memang harus persiapannya harus lebih matang lagi seperti itu. Baik. Dari poin 8 masih ada poin lagi supaya menjadi sempurna. Kira-kira hambatan apa dalam proses kegiatan pembelajaran itu? Kalau hambatannya Bu, jujur saja kelas saya itu kan kelas besar ya. Satu rombel itu terdiri atas 36 anak sedang dan ruangannya juga cukup lebar. Jadi ketika pembelajaran pun kadang saya sebagai manusia biasa ya Bu, dan ruangan yang luas, kemudian anaknya juga cukup banyak, 36, masih ada beberapa anak yang di luar jangkauan mata saya. Jadi ketika saya ada di sini, mungkin ada yang di sebelah sana, nanti ada yang ramai. Ketika saya ke sana, ada yang situ ramai. Jadi memang
keterbatasan saya dalam mencakup 36 anak itu masih membutuhkan belajar seperti itu. Kemudian ini Bu Rizka, hambatannya kan tadi dengan rombel yang besar gitu nggih. Kemudian untuk mengatasi hambatan tadi, bagaimana rencana Bu Rizka untuk mengatasinya? Kalau mungkin saya masih mungkin ya Mbak. Mungkin kalau saya jam saya kan cukup banyak ya Mbak, satu pembelajaran itu kan 4 jam, satu minggu 4 jam, berarti kan 2 pertemuan. Kalau memang diperbolehkan untuk 4 jam itu digabungkan, kemudian saya bisa menata tempat duduk seperti letter U, seperti saya di tengah, itu mungkin saya merasa nanti lebih mudah untuk menjangkau sampai pojok kayak gitu. Kalau sekarang kan bangkunya kan masih berjalan ke belakang ya, jadi guru itu di depan. Nah, saya sebenarnya itu menginginkan saya itu ada di tengah, jadi tidak ada yang terlalu jauh untuk saya jangkau seperti itu. Itu masih angan-angan seperti itu karena kan perencanaannya. Karena kalau hanya 2 jam, ketika bangku itu saya ubah menjadi letter U, terus nanti waktunya takutnya habis untuk mengubah itu seperti itu. Karena kelasnya juga bergantian mungkin mungkin nanti bisa ditindaklanjuti untuk perencanaan ke depan, sehingga nanti dalam proses pembelajaran Bu Rizka itu makin anak-anak juga lebih antusias dan lebih terkontrol ngoten nggih. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya, strategi apakah yang akan dilaksanakan oleh Bu Rizka? Untuk pembelajaran selanjutnya, strategi yang akan saya laksanakan karena kemarin itu juga dari setelah saya di luar observasi ini ya, di luar observasi ini kan saya juga menerapkan materi itu di kelas-kelas lainnya seperti itu. Jadi ada beberapa kelompok yang tidak sesuai dengan hasilnya, itu mereka sendiri tidak puas seperti itu. Karena mungkin jika saya menambahkan latihan terbimbing, saya memberi latihan terbimbing step by step untuk mungkin 1-2 kelompok yang memang dirasa kurang, akan lebih baik lagi seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Rizka untuk meluangkan waktu pada hari ini, sehingga dari perencanaan Bu Rizka itu memang benar-benar sudah ada perencanaan yang nantinya dalam proses kegiatan pembelajaran itu bisa lebih baik. Tadi Bu Rizka sudah mempunyai perencanaan untuk agak merubah posisi tempat duduk siswa supaya siswa lebih terkontrol, dan untuk latihan terbimbing Bu Rizka juga bisa lebih nyaman untuk bergerak di manapun leluasa ngoten nggih. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Bu Rizka tetap semangat untuk melaksanakan di kegiatan pendidikan ini dan nanti memajukan dalam proses kegiatan pembelajaran supaya peserta didik nanti lebih kreatif, inovatif, nanti mengembangkan ide-ide dari peserta didik yang Bu Rizka tadi motivasinya sangat luar biasa untuk mengikuti materi Bu Rizka. Terima kasih Bu Rizka, semangat. Terima kasih juga Bu Nia memberikan masukan kepada saya yang sangat membangun. Di lain waktu mungkin bisa observasi lagi. Terima kasih nih, sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Dari izin.